Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih di edisi laporan keuangan kuartal 2, dimana kali ini saya akan membahas tentang ABM Investama ya, dengan kode ticker ABM ya, perusahaan yang bergerak di bidang batubara yang salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong ya. Dimana di suatu acara Pak Loh Keng Hong pernah bilang target dia di ABMM ini di atas 4.800 ya, karena harga puncak kan di situ ya. Dulu dia pas di harga puncak 4.800 dia belum menjual ya. Jadi apalagi di harga sekarang yang di bawah 4.800 dia tidak akan jual. Jadi target dia memang di atas 4.800 ya. Dan kita juga nanti akan prediksi ya bagaimana potensi dividen dari ABMM ini. Oke, ABMM ini pernah saya bahas juga ya di sekitar bulan Mei ya, ketika dia akan memberikan dividen. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin melihat detail ya tentang perusahaan ini ya, bisa ditonton di video ini, nanti linknya saya taruh di kanan atas. Ya, jadi singkat aja, ABM Investama ini didirikan pada tahun 2006 ya, lalu ya IPO di 2000 berapa nih? 2010 ya, 2011 lah. Ya, lalu berubah nama menjadi ABM Investama sejak 2011. Ya, ini komposisi pemilik sahamnya ya, 53,6% dimiliki oleh PT Tiara Marga Trakindo, lalu 25,5-nya Vale Verde PTE, ini berarti asing ya, Singapura mungkin ya. Lalu publiknya 20%. Ya, jadi segmen usahanya yang utama itu kontraktor tambang batubara, lalu ada services ya, jasa, lalu ada pabrikasi nih ya, pembuatan manufaktur, perlengkapan penunjang alat-alat berat. Oke, nah ini yang di bulan Juni ya, jadi di acara Intiland Development ya. Jadi ada yang bertanya ABMM mau dijual di harga berapa ya, ada pertanyaan seseorang kepada Pak Loh Keng Hong ya, yang satu itu jadi pembicara ya. Jadi dia bilang tuh ya, kapan mau dijual, di 4.850 saja tidak dijual, masa 3.000 dijual gitu ya. Jadi di bulan Juni harganya kan 3.000-an ABMM ya. Gitu ya. Jadi seperti itu target Pak Loh Keng. Masalah benar atau enggaknya ya kita nggak tahu ya. Oke. Dan sekilas info juga, kalau di bulan September 2012 ya, si ABMM ini membeli 30% saham di Golden Energy Mines ya, GEMS ya, yang juga melantai di bursa saham kita. Oke, sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang baru saja mampir ya, silahkan di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi berharga. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe. Oke, kita langsung lanjut ke flashback ya. Di tahun 2022 pendapatan dari ABMM ini naik 46,9% dan profitnya naik ya 89% ya. Oke, di tahun 2020 sempat merugi nih ya karena pandemi ya, tapi habis itu langsung loncat ya, naik ya, untung 2 triliun di tahun 2021 dan naik lagi pendapatan profitnya menjadi 4 triliun di tahun 2022. Nah, bagaimana dengan kuartal 2-nya? Revenue masih naik ya 4,83% dibandingkan kuartal 2 2022 ya. Profitnya pun naik 32% ya di kuartal 2 ini, 1,23 triliun dibandingkan kuartal 2 2022 yang hanya 927 miliar. Nah, kalau kita bandingkan kuartal 2 2023 dengan kuartal 1 2023, ya itu pendapatannya turun ya 5%. Lalu biaya produksinya naik 0,25%. Sehingga gross profitnya menjadi turun ya 16,75%. Dan net income ya alias profit totalnya itu turun 23% ya. Karena di kuartal 1 bisa meraih profit 1,61 triliun, di kuartal 2 ini hanya 1,23 triliun. Oke. Tapi kalau dari Januari ke Juni ya 2003 dibandingkan Januari ke Juni 2022 ya, itu revenue-nya masih naik ya 17,2%, lalu biaya produksinya juga naik menjadi 22%, sehingga laba kotornya ya itu hanya turun 0,97%. Ya, laba usahanya
turun ya 9,25%, tapi laba totalnya bisa naik 51%. Nah, itu kenapa? Karena bisa lihat di sini ya. Ada bagian atas laba entitas asosiasi ya sebesar 94,2 juta dolar nih ya. Tadi kan laba usahanya ya. Laba usahanya itu sebenarnya turun ya 9,2%, tapi karena ada bagian atas laba entitas ya 94 juta dolar ini yang cukup tinggi, itu yang menyebabkan laba totalnya itu naik banyak ya. Nah, laba entitas asosiasi ini apa ya, bisa dilihat ya. Sebelum kita masuk ke laba entitas asosiasi, kita lihat dulu ini ya. Laba yang bisa diberikan kepada pemilik entitas induk jadi naik 97,43% ya. Otomatis laba per sahamnya ya, alias EPS-nya itu juga naik 97% ya. Yang dimana di tahun lalu ya, periode Januari sampai Juni itu hanya 0,03 US dollar, sekarang menjadi 0,06 US dollar. Nah, kita kembali ke laba entitas asosiasi tadi ya, itu dari si Golden Energy Mines ya, yang dimana 30%-nya sudah dimiliki oleh ABMM ya. Ya, jadi 30% dimiliki oleh ABMM ya, dan di sini bisa dilihat ya. Laba periode berjalannya itu ya 307 juta dolar ya. Jadi kalau 30%-nya itu ya tadi ya sekitar 94-an juta dolar ya. Jadi karena mengakuisisi games inilah pendapatannya jadi naik banyak ya tadi si ABMM. Oke, ini pendapatan per sektor usaha bisa dilihat di sini masih bertumpu kepada kontraktor tambang dan tambang batu bara ya. Sebesar 623,8 juta dolar ya, dimana itu naik ya dibandingkan periode Januari Juni tahun lalu. Itu ada kenaikan 11,66%, dan dari logistik dan sewa kapal juga ada kenaikan 34,4%. Dari site services dan refabrikasi ya itu ada kenaikan 51%. Dari sewa mesin ada kenaikan 21%, dari pabrikasi kenaikan 92%, dan yang paling besar nih ya, perdagangan bahan bakar. Oh ya, ada perdagangan bahan bakar ya. Yang dulu hanya 1,8 juta dolar, sekarang 8,4 juta dolar ya. Ini naiknya paling banyak nih ya, 349%. Oke, dari laporan keuangan kedua kuartal kedua itu kalau disetahunkan ini PER-nya ABMM menjadi 1,88 ya, dimana itu bisa dibilang rendah ya, karena dia sempat sampai ke 40, bahkan sampai ke 85 kali nih. Lalu PBV-nya masih di bawah 1 ya, 0,83 ya. Oke, tapi 3 tahun terakhir memang nih ya, dari 2020 sampai 2022 dia di bawah 1 ya, 0,9 ya. Dan sebelumnya sampai sempat 1,7 dan bahkan 2 kali. Jadi termasuk rendah juga nih ya kalau dilihat histori ke 6 tahun belakang. ROE-nya luar biasa ya, 44,89%. DER-nya cukup tinggi ya, karena di atas 1 nih ya, 1,81%. Nah, kalau dilihat average subsektornya ya, di subsektor oil, gas, and coal ya, bisa lihat sini PER-nya 5,17 ya. Jadi PER ABMM ini bisa dibilang rendah nih ya, sangat rendah dibandingkan average subsektor ya. Dengan PBV subsektor itu 2,03, ini PBV-nya ABMM juga 0,83. Jadi kalau dilihat secara average subsektor, ABMM ini terlihat sangat murah nih ya. Oke, paling DER-nya aja yang tinggi ya, karena di average-nya itu 0,94 ya. Kalau kita bandingkan dengan 4 perusahaan lainnya ya, MCOL ya, KKGI, Adaro, dan PTBA, bisa dilihat di sini PER-nya bisa dibilang rendah ya juga ya. Oke. MCOL ini sampai 4 kali ya. PTBA 6 kali ya. KKGI dan Adaro itu 2 komaan. PBV-nya juga masih bisa dibilang rendah nih ABMM ya, dibandingkan 4 emiten lainnya dengan ROE yang paling tinggi ya. Jadi kalau dibandingkan 4 perusahaan ini ya, terlihat murah ini ABMM ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sama dengan saya pendapatnya terlihat murah ya kalau dibandingkan dengan 4 perusahaan ini? Oke, ini chart dari ABMM ya, di mana ABMM ini mulai ramai volume jual belinya itu di akhir tahun 2021 lah ya. Oke, sangat tinggi ya, sampai awal 2022 juga masih tinggi ya. Dimana kalau kita lihat saat ini ya, ABMM ya, dia sempat ya bisa dibilang nih double bottom lah ya,
support kuatnya itu di 2600 lah ya, atau 2500-an ya. Oke, bisa teman cek juga nih harganya berapa nih ya, yang ekor di bawah ini ya. Oke, lalu dia sempat naik ya sampai ke 3.800-an di sini ya. Lalu dia turun lagi karena bagi dividen ada gap down ya. Tapi gap downnya sudah tertutup ya. Jadi dia sudah kembali di atas harga sebelum pengumuman dividen ya. Keren juga nih. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dia sempat ke 3.800-an lagi di sini ya, tapi dia akhirnya turun lagi nih ya. Dan kemarin ya dia naik banyak nih ya, dengan volume yang juga cukup besar nih ya. Jadi kalau dia bisa break resisten yang ini ya 3.980, ada kemungkinan dia akan lanjut ya mengetes resisten 4.460 gitu. Jadi untuk teman-teman yang bisa mengambil resiko tinggi ya, mungkin bisa mencicil dari sekarang. Kalau yang mau cari aman sedikit ya, tunggu dia bisa break resisten 3.980 ya, sambil dihitung-hitung tuh ya untung ruginya berapa ya dari 3.980 ke 4.460 ya. Dengan supportnya ya jangan sampai jebol ini ya 3.320 ya. Demikian ya kalau pendapat dari saya. Bagaimana pendapat teman-teman ya? Tapi untuk yang invest jangka panjang kayaknya masih menarik sekali ini ya, si ABMM ini ya. Untuk yang mengincar dividennya, kita lihat ya histori dari ABMM ya, di mana 5 tahun terakhir ya dia absen hanya di tahun 2021 ya, karena laba 2020 tidak dibagikan. Dan tahun lalu itu dividen payout ratio-nya 27,47% ya. Dan yieldnya bisa mencapai di atas 10% ya, tergantung beli di harga berapa. Oke, lalu biasanya membagikan dividen di bulan Mei ya, dan atau Juni ya, bulan Mei atau Juni. Nah, tadi berdasarkan laporan keuangan kuartal 2-nya, EPS-nya itu adalah 1.111 ya. 1.011,7 rupiah. Kalau kita asumsikan performance-nya akan sama ya sampai akhir tahun, berarti dikalikan 2 menjadi 2.023,4 ya. Lalu kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya itu 27%, dividennya itu akan sebesar 546,3 ya. Kalau kita menggunakan harga penutupan di hari Senin kemarin yang 3.800 ya. Ya, itu potensi dividen yield-nya berarti 14,3% ya. Nah, kalau dia bisa 34% gitu dividen payout ratio-nya, silakan teman-teman hitung lagi ya. Pasti akan lebih tinggi dari 14,3%. Nah, bagaimana pendapat teman-teman ya? Menurut teman-teman prospek dividen ABMM gimana ya? Apakah akan bisa mencetak dividen di atas 10% lagi? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Demikian saja informasi dari saya, semoga berguna. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.